Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bahasa Inggris, yaitu tentang simple present tense in passive voice, ya, yaitu kalimat aktif di dalam bahasa Inggris untuk tenses simple present. Tapi jangan lupa anak-anak, sebelum mengikuti kegiatan ini atau teman-teman sekalian, bantu kita subscribe, like, share, dan komen. Oke ya, di dalam bahasa Inggris juga ada kalimat yang bersifat pasif. Sini ada bentuknya, yaitu contohnya, rumusnya, yaitu subject plus to be, am, is, are, plus verb 3 plus by plus object. Salah satu contohnya umpama dalam bentuk aktif, she helps you to clean your room. Dia membantu kamu membersihkan kamarmu. Nah, ini kalimat ini dalam bentuk present tense, dimana juga pertanyaannya atau interrogative, does she help you to clean your room? Apakah dia membantu kamu membersihkan kamarmu? Nah, di sini kita perhatikan ada bentuk verb 1. Ya, ini verb 1. Ini verb 1 itu maksudnya kata kerja bentuk 1. Nah, ketika dia dibentuk pasif, you are helped by her to clean your room. Nah, ini dari bentuk 1 berubah menjadi verb ketiga. Nah, kemudian subjek, ini subjek she menjadi her. Subjek she menjadi her. Jadi perubahan itu yang penting di dalam hal kalimat aktif menjadi pasif. Saya ulangi lagi. You di sini, your, ya, juga perubahan-perubahan terjadi di dalam hal kalimat ini. You are helped by her to clean your room. Kamu dibantu oleh dia membersihkan kamarmu. Jadi kalimat dari bentuk verb 1 menjadi verb 3. Begitu juga di dalam pertanyaannya, tetap tapi posisinya dia menggunakan are. Am, is, are, ya. Jadi to be, ya, to be-nya tetap posisi ini. Jadi are you helped by her to clean your home? Apakah kamu dibantu oleh dia membersihkan kamar? Begitu juga contoh-contoh ini adalah kalimat yang disebut pasif, ya. Kemudian di sini ada lagi contoh, he cleans his cycle steadily. Dia membersihkan sepedanya terus menerus. Kemudian sudah ada interrogative, does he clean his cycle steadily? Apakah dia membersihkan sepedanya terus menerus? Nah, ini masih dalam bentuk present tense, ya. Nah, sekarang kita masukkan ke bentuk pasif. His cycle is cleaned by him steadily. Ini juga perubahan terjadi dari verb 1 menjadi verb 3. Nah, ketika itu juga kalimat ini seperti rumus ada by, digunakan by. Ya, ya. Jadi sepedanya dibersihkan oleh. Nah, by ini artinya dalam bahasa Inggris di dalam bentuk ini adalah by, sini adalah oleh, ya. By itu oleh pada kalimat ini, ya. Kemudian interrogatifnya kita perhatikan, is his. Jelas tetap dia tidak akan berubah to be, ya. Jadi kalau to be itu kalau dia he, she, it, ini subjek, ini to be. Jadi is, ya. Jadi perhatikan di situ, is his cycle clean by him steadily. Nah, ini ada
penggunaan kata-kata him di sini berarti kan kalau dia ada kata-kata him, strictly ini artinya oleh dia ya, berkata ganti di situ ya. Dalam arti kata kalau kita lihat di sini he, umpama ada kata di sini he cleans his cycle straightly. He itu akan berganti pada kata his. Nah, jadi kalau ada kata his atau her itu adalah kata ganti orang ya di dalam hal kalimat ini ya. Saya ulangi lagi. Is his cycle clean? Berarti di sini bentuk 3 juga. By him steadily. Apakah sepedanya dibersihkan oleh dia terus menerus? Contoh yang selanjutnya juga bisa kita lihat di sini. Ya, kalimat aktifnya. Her mother cooks rice in the kitchen. Ibunya memasak nasi di dapur. Interrogatifnya, does her mother cook rice in the kitchen? Apakah ibunya memasak nasi di dapur? Nah, dalam bentuk pasif itu akan berubah jadi rice is cooked by her mother in the kitchen. Nasi dimasak oleh ibunya di dapur. Is rice cooked by her mother in the kitchen? Apakah nasi dimasak ibunya di dapur? Nah, ini termasuk di bab 1. Ini regular verb ya. Kata kerja yang beraturan. Ini kalau dia beraturan itu tidak ada perubahannya hanya ditambah dengan id ya. Kalau umpama ini contoh saya kasih tahu tentang irregular verbs. Example kata kerja tidak beraturan itu contohnya teach, taught, mengajar. Di situ ada swim. Nah, swam, swam artinya berenang. Jadi ada perubahan dari kata kerja. Ini bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3 ya. Kemudian ada tell, told, menceritakan ya. Nah, ini termasuk dalam bentuk yang berubah-ubah. Jadi disebut kata kerja tidak beraturan ya. Kemudian di situ di bawahnya ada lagi regular verbs. Nah, ini kata kerja yang kata saya tadi adalah yang beraturan. Contohnya fried, menggoreng. Kemudian visit, nah, mengunjungi. Kemudian wash, mencuci. Nah, ini hanya ditambahi kata-kata ed ya. Jadi di dalam hal ini ada pemahaman di sini tentang kata kerja bentuk 1, kata kerja bentuk 2, dan kata kerja bentuk 3. Jadi di dalam pasif lebih menekankan kepada kata kerja bentuk 3 ya, seperti yang dilihat di contoh. Nah, contoh ya, saya bacakan lagi di sini. Nah, she helps you to clean your room. Dia membantu kamu membersihkan kamarmu. Does she help you to clean your room? Ini dalam bentuk interrogative. Positifnya, you are helped by her to clean your room. Ini dalam bentuk pasif. Kamu dibantu oleh dia membersihkan kamarmu. Are you helped by her to clean your room? Apakah kamu dibantu oleh dia membersihkan kamarmu? Kemudian he cleans his cycle steadily. Ini dalam bentuk aktif. Dia membersihkan sepedanya terus-menerus. Does he clean his cycle steadily? Apakah dia membersihkan sepedanya terus-menerus? Kemudian dalam bentuk pasif akan berubah menjadi his cycle is cleaned by him steadily. Sepedanya dibersihkan oleh dia terus-menerus. Is his cycle cleaned by him steadily? Apakah sepedanya dibersihkan oleh dia terus-menerus? Kemudian selanjutnya ada contoh yang tadi. Her mother cooks rice in the kitchen dalam bentuk aktif. Ibunya memasak nasi di dapur. Kemudian dalam bentuk pertanyaan atau interrogative, does his mother cook rice in the kitchen? Apakah ibunya memasak nasi di dapur? Nah, di situ ada kalimat pasifnya akan berubah menjadi rice is cooked by her mother in the kitchen. Nasi dimasak oleh ibunya di dapur. It rice cooked by her mother in the kitchen. Apakah nasi dimasak ibunya di dapur?
Ini penting sekali bagi kita yang ingin mengetahui dalam bahasa Inggris dalam bentuk grammar. Agar lebih memahami, tentu kita harus menggunakan rumus seperti saya bilang tadi. Simple present tense in passive voice itu mempunyai rumus formula subject plus to be and is are, ya. And is are plus verb to plus by plus object. Oke, demikianlah mungkin pertemuan kita tentang present tense dalam bentuk passive voice. Oke ya, sampai jumpa lagi dalam pertemuan dan juga pembelajaran yang lain. Tonton terus, jangan lupa subscribe, like, share.